Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kami akan mengibarkan materi. Sebenarnya materi kita ini ada modul 1 sampai modul 4 ya, 1.1 sampai 1.4. Di sini yang wajib yang perlu kami sampaikan, di sini ada dua modul 1.1 dengan modul 1.4 ya. Nah di sini nanti kami berbagi. Yang pertama nanti modul 1.1 akan disampaikan oleh Bu Tridu Marlaini ya. Terus nanti modul 1.4 kami berbagi berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya dan juga terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami untuk mengibarkan tentang apa yang telah kami peroleh. Ini modul yang pertama. Sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin waktu sosialisasi yang di sana gitu ya. Tapi karena harus disampaikan, saya akan sedikit mengulang kembali gitu ya. Oke. Yang pertama kita akan lihat kaji filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ini adalah sebagai dasar ya dari guru penggerak. Tentunya guru penggerak itu adalah karena pemikiran dari Ki Hajar Dewantara gitu ya. Ki Hajar Dewantara itu berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat gitu. Oleh karena itu terkait dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu mendukung segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Inilah yang terpenting ya, kodrat alam terkait dengan sifat dan lingkungan di mana siswa itu berada. Sementara kodrat zaman itu terkait dengan isi atau irama dalam artian saat ini, kondisi saat ini. Jadi kita, tuntutan kita dulu sebagai pengajar itu harus dituntut untuk up to date gitu loh, up to date sesuai dengan keadaan zamannya. Seperti itu intinya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Next. Selanjutnya ini sudah kita hafal, sudah familiar. Nah selanjutnya pendidikan itu ini yang terpenting bahwa tidak hanya kita mentransfer knowledge, tidak hanya menyampaikan pengetahuan kepada siswa, tapi yang terpenting adalah memiliki makna luas yaitu transfer nilai. Nilai-nilai apa gitu ya? Yaitu nilai-nilai kebudayaan tadi yang tercakup nanti dalam budi pekerti. Next selanjutnya. Nah, inilah budi pekerti apa saja misalnya pembiasaan salam, kemudian bahagia, sopan santun, asah asih asuh, gitu. Bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup, kemudian kodrat alam tadi, kemudian sifat kearifan budaya lokal. Budaya lokal itu alhamdulillah sekarang sudah diangkat ya, budaya kontemporer gitu ya. Kita harus menyesuaikan. Kalau misalnya harusnya temanya ada pilihan banyak itu, tapi karena lingkungan kita mungkin pertanian itu kita tidak bisa arahkan ke sana gitu. Itu yang dimaksud dengan budaya lokal ya, kearifan lokal. Kemudian budaya juga seperti yang sudah ditampilkan budaya kontemporer itu sudah bagus, sudah kearifan lokalnya sudah dimunculkan seperti itu. Nah selanjutnya nah inilah tujuan dari pendidikan guru penggerak untuk mewujudkan merdeka belajar, yaitu memerdekakan pendidikan siswa yang berorientasi pada murid, gitu, berpusat pada murid. Intinya seperti itu. Pendidikan pengajaran yang kita lakukan berpusat pada murid. Jadi kebutuhan murid yang bagaimana itulah yang akan kita cover dalam pengajaran kita, bukan
intinya nanti ada di modul selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Jamin dan Bu Hoy. Oke, dari saya Iri. Kita lihat modul yang berikutnya tadi ini modul yang sangat dan ini saya rasa sudah kita terapkan di kelas kita masing-masing. Pada saat kita ngajar pasti kita akan menyampaikan hal ini. Lanjut Pak Noel. Kita lihat budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Kalau kita lihat ya di sini konsep budaya positif terdiri dari yang pertama perubahan paradigma, perubahan mindset kita. Kita harus berpikir ya, pendidikan itu nggak hanya kita tuntas menyampaikan pengetahuan yang kita peroleh, tapi kita harus membentuk karakter anak itu. Kedepannya bagaimana? Itu yang namanya paradigma. Terus yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Kita mendisiplinkan anak berbagai cara, pasti berbeda-beda. Kita ngasih motivasi anak pasti berbeda-beda antara guru satu dengan guru yang lain. Ini positif pasti berbeda. Terus yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Kita itu masuk ke kelas, ya pasti kita punya keyakinan. Kita buat peraturan di kelas. Selama pelajaran PPKN harus seperti ini. Siapa yang melanggar, itu ada sanksinya. Itu yang namanya keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu sudah melaksanakan ini semua. Tidak perlu saya jabarkan panjang lebar. Yang berikutnya pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, kita lihat dulu anak itu maunya seperti apa. Memang susah sih kita mau menerapkan. Ayo nak, harus seperti ini. Terserah mau belajarnya seperti apa. Yang penting tujuan pembelajaran sampaikan. Ini yang agak berat untuk kita. Terus yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, 5 positive control. Ini khusus untuk teori. Kalau kita menemukan anak yang bermasalah, itu ada triknya, ada caranya. Memang benar yang dikatakan oleh Bu Trisyu, oleh guru-guru yang lain ya, bahwasanya teori dengan praktek itu susah untuk menerapkan. Teorinya seperti ini, prakteknya harus seperti ini. Ini sangat berat. Nah ini makanya kita perlu belajar. Bukannya saya dengan teman saya ini lebih hebat, bukan, sama-sama belajar ya. Terus yang ke-6 terakhir ya, itu ada segitiga restitusi. Nanti kita lihat apa itu restitusi. Ya selanjutnya ini perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan teori kontrol. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, ya, mandiri, bertanggung jawab. Ini alhamdulillah di sekolah kita, saya rasa untuk yang masalah untuk membangun budaya positif ini mudah-mudahan bisa terlaksana, ya, selama kita sama-sama mau berkolaborasi. Saya punya ide seperti ini, tapi kalau Bapak Ibu nggak mau diajak kerjasama, saya yakin akan kita jalan. Contoh pramuka. Pramuka ini kalau kita punya ide yang sangat bagus, seperti ini, kita hari ini laksanakan ini. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau diajak kerjasama, nggak mau diajak kolaborasi, saya yakin nggak akan kita jalan ya, Bu Putri ya, seperti itu. Kita lihat ini perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Realitas kebutuhan kita sama. Ini saya yakin sama kebutuhan. Kita ngajar kalau anak aktif, super aktif, wah pokoknya kelas hidup pasti kita bahagia, Bu. Bapak Ibu ya, tenang Bu ya, wah pelajaran saya hidup. Ini pasti guru senang. Terus yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Saya rasa tidak perlu dijelaskan panjang lebar, ya Bapak Ibu. Lanjut, Pak Wes. Kita lihat konsep disiplin positif dan motivasi. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Ini pasti kita berpikirnya seperti itu kalau bicara masalah tentang disiplin positif, ya, tata tertib sekolah, ya. Lanjut, konsep disiplin ini, ya,
itu menurut Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ini sudah kita terapkan semua Bapak Ibu. Kita buat jadwal tiket gerbang, ya, anak turun dari motornya jalan, itu sudah salah satu anak diajarkan untuk disiplin. Disiplin itu mengajarkan anak supaya anak belajar, ya. Saya rasa sudah diterapkan di atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, ya, 3 motivasi inilah kita ngasih motivasi anak, kita menghukum anak, itu salah satu trik motivasi. Tapi ingat, setiap motivasi itu bukan hanya ngasih penghargaan Bapak Ibu. Ini nanti akan dijabarkan oleh Pak Hoyer, ya, yang lebih jelas tentang motivasi. Kita misalkan di kelas anak tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan satu titik sekolah, kita hukum anak, itu salah satu motivasi. Ya, tinggal lihat kita motivasinya yang seperti apa. Lanjut, Pak Hoyer. Nah, ini pembahasan saya terakhir, nanti selanjutnya disampaikan oleh Pak Hoyer, ya. Keyakinan kelas yang saya sampaikan tadi, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Ya, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Tadi sudah saya sampaikan di awal Bapak Ibu, ya. Kita masuk buat kesepakatan siapa yang tidak mengerjakan PR seperti ini, ya. Terus siapa yang bajunya tidak dimasukkan harus seperti ini. Nanti kalau ibu dari awal sudah membiasakan kayak itu, kita nggak perlu lagi negur. Ini yang namanya keyakinan jelas. Kedua harus belum belajar. Kalau saya alhamdulillah untuk PPKN, saya awali terus, entah itu di jam tengah, di jam terakhir. Kalau setiap mulai belajar, karena sudah ada keyakinan jelas tadi, saya awali berdoa. Nanti selesai, saya akhiri dengan doa belajar terakhir. Ya, meskipun kita hanya baca untuk yang agama Islam, ya, alhamdulillah itu salah satu doa. Ini kalau kita terbiasa kayak itu, kayak saya lupa, kayak kemarin saya lupa, anak sudah begitu saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mengucap sendiri alhamdulillah. Nah, ini saya rasa pemaparannya nggak panjang lebar Bapak Ibu. Saya rasa dengan sampai dengan slide 10 ini, nanti kalau belum paham kita bisa bincang-bincang di luar sana. Yang penting kolaborasi antara kita. Saya visi misinya bagus, tapi nggak ada kerjasama di antara Bapak Ibu, nggak akan jalan visi misi di sekolah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Keyakinan kelas. Jadi dalam teknik pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, yang pertama bahwa keyakinan kelas itu bukan pemaksaan dari guru. Ya. Jadi guru diharapkan untuk musyawarah dengan anak-anaknya. Kira-kira gini, anak-anak supaya kelas kita menjadi kelas yang begini, apa saja yang harus kita sepakati di kelas kita. Jadi diharapkan usulan itu datangnya dari anak. Walaupun repotnya kadang-kadang anak itu nggak terpikir, kita harus pandai memancingnya. Jadi pandai mancing-mancing. Jadi ujung-ujungnya nanti keyakinan itu diharapkan munculnya dari anak. Yang pertama. Dan yang kedua, keyakinan kelas tersebut diharapkan untuk dipajang di tempat yang anak bisa melihat setiap saat. Mungkin kita cetakkan atau bisa disebar atau bisa tempelkan di kelas. Sehingga ketika anak mulai menyalahi keyakinan, kita bisa ingatkan, kita sudah sepakat loh ini keyakinan kelas kita, begitu. Berdasarkan bacaan, hal tersebut sangat membantu kita para guru untuk menjaga kondisi kelas supaya nyaman, ya. Karena pertama keyakinan datangnya dari anak, dan yang kedua memang dipasang di kelas tersebut sehingga anak bisa melihat, bisa mengingatkan kembali dengan keyakinan yang pernah disepakatinya. Contohnya ini,
contoh keyakinan kelas, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Sehingga ketika keyakinan kelas ini sifatnya kalimatnya masih kalimat yang sangat luas. Sehingga kita gampang tuh misalkan, nah ini kayaknya nggak cocok dengan keyakinan yang pertama. Kita kan sepakat tuh untuk bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kenapa satu anak saja yang bekerja? Sehingga dengan kalimat-kalimat yang masih bermakna luas, kita bisa mengarahkannya ke semua kejadian yang ada di kelas kita. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, ini kita bisa mengatakan, nah kita sudah sepakat toh untuk tepat waktu. Ini kenapa tugasnya belum selesai juga? Jadi kita bisa punya banyak alibi untuk mengarahkan anak supaya begitu. Lanjut. Nah selanjutnya ini yang harus kita pahami tentang anak. Seringkali saya sendiri kalau ada anak yang tidak suka menjaga ada anak yang langsung merasa yang sama atau punya anak pokoknya yang stigma negatif itu ya. Ternyata saya diingatkan di sini bahwa semua kita harus paham itu. Kemudian kedua, cinta dan kasih sayang. Banyak anak-anak kita yang kurang kasih sayang di rumahnya membawa kekurangannya itu ke sekolah, sehingga efeknya anak yang tidak perhatian lah ya. Nah ini yang harus kita sadari juga. Yang ketiga, penguasaan. Ada anak-anak yang terbiasa dari rumahnya, mungkin orang tuanya terlalu otoriter, dia ditinggal. Dalam pertemanannya juga seperti itu. Ujung-ujungnya dia memberontak. Dia ingin menunjukkan bahwa saya ini berkuasa. Dia butuh untuk diakui bahwa dia itu berkuasa. Ya. Kemudian ada yang butuh kebebasan. Terlalu ditekan, dia ingin bebas, happy-happy. Ya. Dan saya kesenangan dari yang kayak begitu tadi. Nah, Bapak Ibu, itu PR yang kalau bagi saya berat sekali. Tapi kalau Bapak Ibu sudah banyak pengalamannya, pasti banyak buktinya ya. Kalau menemukan anak bermasalah, itu kita nggak boleh langsung memponis ya. Kamu gini, kita harus menggali dulu dengan murid kita yang sekian banyaknya itu, Bapak Ibu, kita harus menggali dulu. Sebenarnya kenapa dia seperti itu? Nah, ya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Dari dulu, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil. Dan kelima posisi ini tingkat kebaikannya bertahap. Nomor 1 itu menghukum. Jadi kalau ada anak salah hukum. Walaupun dia itu posisinya paling rendah berhukum, tapi tetap saja di sebuah komunitas itu dibutuhkan seseorang yang berprofesi sebagai penghukum ya. Ya. Jadi kita ambil posisinya masing-masing. Kemudian ada yang membuat orang merasa bersalah. Ini boleh dalam takaran tidak berlebihan. Misalkan gini, yang orang tuamu, kamu begini, nggak kasihan apa orang tuamu sudah sibuk mencari nafkah kamu juga itu yang terus dia pakai. Sepertinya harus ternyata kejam. Soalnya ibu ini nak siang malam merencanakan pembelajaran seperti ini, hasilmu seperti ini, kamu tidak malu dengan saya, gitu kan? Itu harus tidak marah-marah, betul-betul harus sadar itu sangat apa ya, membebani anak katanya. Saya lupa kata jendela itu apa enggak ya. Menurut buku yang dibaca itu membebani anak. Ini anak ini, enggak nih. Atau terlalu lagi. Ketiga sebagai bagus juga dalam proporsi yang pas. Dia berteman dengan anak-anak atau dengan anak-anak yang membantu anak-anak. Bagusnya itu anak-anak merasa kita adalah temannya, bisa mengungkapkan semua kesusahannya. Tapi buruknya kadang-kadang anak kecewa ketika kita tidak membantunya, dia langsung merasa nggak percaya lagi, hanya teman. Dengan buktinya pas aku butuh dia tidak ada, begitu ya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya guru-guru yang sangat gede, dia punya daftar checklist. Kamu sudah 3 kali nih seperti ini, tanggal ini kamu begini. Nah, ini juga bagus juga Ibu ya, ini sudah bagus. Tapi kalau saya nggak cocok ya, karena saya nggak begini. Nah, yang terakhir sebagai manajer, diharapkan kita semua bisa mengambil posisi sebagai manajer. Manajer itu seperti apa? Manajer itu bisa menghukum, bisa membuat orang merasa bersalah, bisa berteman, bisa memonitor, dan yang terakhir bisa mengarahkan anak untuk memutuskan sendiri. Ketika dia berbuat kesalahan, anak harus bisa menggali anak. Seharusnya saya harus begini. Itu yang paling susah. Ya. Nah, tadi sekali lagi, semua posisi kontrol tadi semuanya dibutuhkan. Tapi jangan berlebihan.
ketika sudah ada yang mengambil posisi sebagai penghukum, kita jangan korelan, oh suka guru jadi penghukum saja, jangan, gitu ya. Jadi kalau kita melihat, oh itulah Pak Tano, gitu kan, atau Pak Tano yang sebagai tadi Pak Li sudah ada, jadi kita ambil posisi yang lainnya lagi. Kemudian oke lanjut, ini sudah Kata-katanya yang perlu disampaikan. langsung lanjut ini Oh, itu kita dulu. adalah misalkan ada anak bermasalah, maka yang pertama kali dilakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu meyakinkan anak, membuatnya merasa rasa bersalah itu tidak membebani berlebihan. Membuat anak merasa bersalah itu sangat bagus, tapi kalau berlebihan tidak bagus. Sehingga anak itu harus bisa hadapi ya. Oh tenang, kamu sudah sadarkan kalau salah, tapi tenang, kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat kesalahan seperti ini. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya tempatnya untuk salah. Kita semua pernah berbuat salah kok. Jadi menstabilkan emosi anak untuk menyadari bahwa kesalahannya itu manusiawi. Kemudian langkah berikutnya yang sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu anak harus kita gali sebenarnya kenapa dia berbuat seperti itu. Itu kembali kaitannya dengan motivasi tadi ya. Jadi misalkan ada anak tidak pakai bajunya tidak dimasukkan, bajunya tidak dimasukkan. Kita harus tahu, anak itu juga harus tahu kenapa dia seperti itu. Ternyata waktu diberi kan coba di kelas 90 kertasnya gitu. Ketika diberi alasannya pakai baju tidak dimasukkan itu ada yang ternyata bajunya kekecilan sehingga keluar. Kalau sudah kelas 9 ya, ada lagi yang alasannya celananya itu garingnya rusak. Terus ada lagi alasan terbesar ikut-ikutan teman. Ketika ditanya teman siapa yang kamu ikuti, ternyata hubung ini ikut ini ikut ini ikut ini ikut-ikutan gitu kan. Terus ada lagi yang alasan untuk happy aja. Bu, kalau nggak nyaman loh bu, gitu kan. Jadi kalau anak sudah menemukan apa sebenarnya motivasi paling dasar dia berbuat kesalahan itu, kita bisa kembali keyakinan kelas yang sebelah kanan ya. Jadi kita ingatkan, jangan lupa kita sudah punya kesepakatan keyakinan kelas itu punya kesepakatan kelas ya. Kita sudah punya kesepakatan kelas loh. Ini kesepakatan ini kalian sendiri memunculkan, kalian sendirian menyepakati. Dahulu karena kalian sudah sepakat bahwa inilah yang baik untuk kita. Jadi tindakan ini masuk tidak dalam kesepakatan kelas kita. Jadi ingatkan kembali